dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Gus, tanggapannya tadi, apakah tadi bukan salah satu bentuk menyerang personal juga, mengatakan Pak Anies itu datang ke tempat saya, minta dalam artian minta tolonglah jadi gubernur pada saat itu? Konteksnya beda ya, karena kan konteksnya Pak Prabowo itu menjawab pertanyaannya Pak Anies. Pak Anies menanyakan dan membuat judgement bahwa demokrasi pada 10 tahun terakhir di era Pak Jokowi ini mengalami stagnan. Ruang kebebasan itu dibatasi dan tidak ada. Nah, dijawab oleh Pak Prabowo, kalau demokrasi itu tidak berjalan dengan baik pada masa 10 tahun terakhir ini, Anda nggak mungkin jadi gubernur Pas Anies. Anda kan datang ke tempat saya waktu itu. Saya kan oposisi. Mana mungkin oposisi bisa menang kalau nggak ada demokrasi? Kalau Pak Jokowi diktator, mana mungkin? Kita berdua udah ditangkap jangan-jangan untuk melawan pemerintah waktu itu oposisi. Kalau nggak ada demokrasi. Saya kira itu bukan bagian dari ad hominem argumentatum, menyerang pribadi, beda. Beda yang disampaikan oleh Pak Anies itu tadi beda konteksnya. Karena ini konteksnya adalah menceritakan peristiwa atas sebagai gambaran untuk menjawab tentang bagaimana potret demokrasi pada 10 tahun terakhir ini. Sama halnya kalau mengatakan media dikekang. Kalau media dikekang semua udah ada yang dibredel dong. Sekarang media itu dibredel pun udah ada sosial media dengan bebas orang bicara. Kalau nggak ada demokrasi dari mana? Makanya itu adalah bagian dari jawaban Pak Prabowo yang mengatakan bahwa sistem demokrasi hari ini itu sudah sangat baik pada masa reformasi ini, termasuk pada masa Pak Jokowi. Jadi dia tanyakan, katanya demokrasi mundur. Mundur apanya yang mundur? Anda kalau demokrasi mundur, Anda nggak bisa menjadi menjadi gubernur. Kalau demokrasi mundur, ya kan Mas Anies nggak bisa calon presiden. Gimana Mas Anies calon presiden? Dia menyatakan dirinya oposisi pada satu sisi, sementara pada sisi lain dua partai pengusungnya itu PKB dan Nasdem bagian dari pemerintahan. Kalau nggak ada demokrasi mana bisa ini terjadi? Ya kan? Kalau nggak ada demokrasi Mas Anies nggak bisa maju. Kenapa? Karena yang praktis menjadi oposisi pada tahun 2019 sampai tahun 2024 hanya dua partai, yaitu Demokrat sama PKS. Dan Demokrat sama PKS kalau mau mengusung sendiri nggak cukup. Tapi karena inilah demokrasi, maka ada PKB yang menjadi bagian dari pemerintahan sampai hari ini loh. Ya kan? Meskipun dia mengatakan jargon ada perubahan, ada isu-isu perubahan, ya kan? Tapi dia masih bagian dari faktor variabel yang harus diubah. Karena dia adalah bagian dari pemerintahan. Kemudian ada Nasdem yang juga bagian dari pemerintahan. Hanya PKS yang memang tidak menjadi bagian dari pemerintahan. Itu pun dia bisa maju, diusung. Ya kalau nggak ada demokrasi mana bisa? Kan Pak Anies beda sama Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo kan susah payah. Mas Anies kan nggak susah payah. Kalau Pak Prabowo ini susah payah loh. Untuk dia bisa maju menjadi calon presiden dan wakil presiden selama 4 kali. Calon presiden 2 kali, 3 kali ini, calon wakil presiden 1 kali, dia susah payah membangun partai, bikin partai Gerindra. Oke, baik kita fokus dulu nih untuk masalah kampanyenya. Kalau Mas Anies kan ini kan masalah komitmen demokrasi. Kalau Mas Anies, dia lompat partai sana, lompat pernah ikut konvensi Demokrat. Habis lompat dari konvensi Demokrat, lompat lagi gabung ke Gerindra waktu pemilihan gubernur DKI. Selesai itunya lompat lagi sekarang ke Nasdem. Jadi nggak ada komitmen.
Ini juga bagian dari etika politik kan seperti Oke, ini. baik. Kita bicara dulu ya, fokus sesuai dengan judul kita hari ini. Tapi gini Gus, kemarin juga ada beberapa momen yang cukup menarik ketika debat berlangsung, termasuk ketika pada saat Mas Gibran berdiri, ekspresif sekali, mengacung-acungkan tangan untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo pada saat itu. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Tapi sebelum kita mendengar komentar dari Gus, kita lihat dulu deh gambar berikut ini pemirsa. Ya nggak apa-apa. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Waktu Anda habis, Bapak, dan... Nah, ini cukup viral nih di media sosial Gus, ekspresifnya sekali gitu Mas Gibran gitu. Apalagi kan kita ngelihatnya Mas Gibran tuh dari luar kayaknya orangnya kalem ya, ternyata nih keluar ekspresifnya Gus. Ya masa nggak boleh yang namanya calon wakil presiden ngasih support sama calon presidennya. Namanya chemistry-nya nyambung itu namanya. Nggak apa-apa, tapi akhirnya kan ditegur KPU katanya Gus. Ya kalau ditegur ya terima gitu aja, kalau namanya juga ditegur. Waktu itu sempat nggak ngobrol? Kan nggak ada aturan yang melarang sebetulnya. Cuma karena mungkin ditegur kan supaya tidak ini aja, coba tidak diulangi lagi aja. Ya nggak apa-apa, ditegur ya kita terima. Pada saat itu statement dari Mas Gibran ketika dapat teguran dari KPU ngomong apa sama TKN? Ya kan tegurannya kan Mas Gibran udah jawab. Di media, di Detik, ditegur ya kita terima. Kalau ditegur. Ya waktu rapat evaluasi kemarin ya disampaikan oleh KPU kalau bisa jangan lagi. Ya sudah ya nggak apa-apa, kita jangan lagi, itu aja. Wong memang nggak ada aturannya kan, segala sesuatu kalau yang nggak ada larangan kan nggak usah diperbolehkan. Nggak ada larangan, kecuali ada larangan. Tapi karena berarti nggak ada masalah ya Gus ya? Iya sebetulnya nggak ada masalah. Tapi karena ini kita itu hidup dan datang di tempatnya orang, yaitu tempatnya panitia penyelenggara pemilu, namanya adalah KPU, yang punya rumah beliau, bapak-bapak yang ada di sana ya kita hormati. Kalau yang punya rumah itu nggak berkenan, gitu aja. Tapi sebenarnya larangan nggak ada, ya kan? Kan sebetulnya kan sama. Kalau bapak-bapak itu bertamu diundang ke rumah orang itu, boleh nggak datang ke, ada nggak larangan kita ke toilet? Kan nggak ada. Nggak ada. Tapi karena yang bersangkutan itu kita ke toilet, tapi yang bersangkutan itu tidak berkenan, ya sudah kita ikutin gitu loh sebetulnya. Ya nggak apa-apa. Ya, nanti ke depan kita jadikan catatan dan pembelajaran supaya kita nggak diulangi lagi. Oke. Nah, kemarin dalam debat itu kan ada beberapa pertanyaan yang muncul dari lawan begitu. Misalkan bersedia tidak untuk membuat sebuah peradilan HAM nanti ketika misalkan menjadi presiden yang terpilih. Nah, itu tapi kan merasa tidak terjawab, tapi tidak terjawab. Ini bagaimana tanggapan dari Gus sendiri? Kita jawab nanti pemirsa, usai jeda berikut.